Dampak konflik Timur Tengah membuat perjalanan timnas Iran menuju gelanggang Piala Dunia 2026 terhambat. Visa memasuki Amerika Serikat dipersulit, bahkan hingga saat ini dikabarkan sejumlah petinggi Federasi Sepak Bola Iran belum mendapatkan visa memasuki Amerika Serikat. Jalan terjal timnas Iran ini akan kita bahas bersama dengan Koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali. Halo Mas Akmal, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Salam sepak bola. Salam sepak bola mania nih. Nah Mas Akmal, kalau kita melihat gejolak yang terjadi nih, visa belum diberikan kepada petinggi dari timnas Iran ataupun juga stafnya sendiri. Apakah dari POV-nya Mas Akmal sendiri ini mengganggu sportivitas ataupun juga inklusivitas yang selalu dijunjung oleh FIFA sendiri? Pastinya, karena di Statuta FIFA pasal 4 itu dijelaskan bahwa FIFA melarang adanya diskriminasi. Yang kedua, melarang adanya bias politik masuk ke sepak bola. Sepak bola hanya sebatas olahraga. Tapi dalam konteks Piala Dunia kali ini justru FIFA dalam posisi yang serba salah gitu. Bagaimanapun Amerika Serikat negara adidaya. Beda perlakuan misalnya dengan Rusia. Ya, Rusia ketika mereka menyerang Ukraina pada 2022, pada akhirnya Rusia yang lolos ke playoff Piala Dunia 2022 di-ban oleh FIFA. Kemudian juga UEFA juga menjatuhkan hukuman bahwa Rusia tidak boleh ikut Piala Eropa 2024. Bahkan Rusia tidak boleh ikut kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar nanti di Amerika, Kanada, dan juga Meksiko. Artinya FIFA bisa begitu tegas terhadap Rusia dalam kaitannya politik, peperangan, dan sebagainya yang merupakan bagian yang dilarang dalam konteks sportivitas olahraga. Tapi ketika dengan Amerika Serikat, ini perlakuannya berbeda. Dan ini yang membuat menurut saya Infantino dalam posisi yang serba salah gitu kan. Dan kekuatan sebagai pemimpin FIFA, presiden FIFA, ini diuji dengan kejadian-kejadian seperti ini. Walaupun misalnya konteks Piala Dunia, Amerika Serikat kan sudah 2 kali jadi tuan rumah Piala Dunia. Sebelumnya pada 1994 dan Iran juga ada di situ. Waktu itu konfliknya masih konflik Timur Tengah, Iran dan Irak kan, yang melibatkan Amerika Serikat juga. Tapi waktu itu berjalan lancar. Nah sekarang kan ada masalah visa dan sebagainya. Kemudian awal-awal Donald Trump juga sering berkomentar bagaimana FIFA diminta diintervensi untuk mencoret Iran dari peserta Piala Dunia. Saya pikir bias politik terlalu kental di dalam konteks Piala Dunia 2026 ini. Kentara banget ya itu antara politik dan juga sportivitas jadi dipertanyakan juga. Betul. Gitu. Nah lantas kalau itu tadi sempat disinggung adanya tindakan tegas yang diambil oleh FIFA sendiri. Lantas kalau dengan treatment yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap peserta turnamen ini, apakah harus tegas juga untuk diberlakukan pada Amerika Serikat? Ya harusnya semua equal, berada dalam posisi yang sama gitu. Karena konteksnya ini adalah konteks sepak bola, bukan konteks politik. Sama halnya waktu Israel misalnya kan. Ya ini yang menjadi membedakan itu. Dengan Israel juga FIFA tidak begitu tegas dalam melaksanakan aturan-aturan sudah mereka buat gitu kan. Bahkan dalam konteks lain misalnya dulu Israel pernah jadi juara Piala Asia 1974 ketika kemudian ada konflik yang membuat banyak negara akhirnya mengundurkan diri karena keterlibatan Israel di sana waktu masih menjadi bagian dari Asia. Artinya dalam konteks Israel, dalam konteks Amerika Serikat, FIFA sepertinya melunak gitu. Nah, dalam tanda kutip ada apa ini semua gitu. Harusnya semua diberlakukan secara equal. Nah, terkait dengan tuan rumah Piala Dunia Amerika Serikat, ya kalau konteksnya Piala Dunia mau siapapun yang datang pemain Iran harusnya mereka beri kelonggaran karena ini konteksnya Piala Dunia, sepak bola, olahraga itu berbeda dengan konteks politik walaupun sedang ada masalah antara Amerika dengan Iran misalnya. Harusnya ini bisa dipisahkan karena kalau tidak bisa dipisahkan artinya FIFA sendiri bertentangan dengan apa yang sudah dibuat di statutanya seperti saya sebutkan tadi di pasal 4 dijelaskan bahwa tidak boleh ada bias politik dalam kaitannya dengan sepak bola. Ya, harusnya mistreatment ini tidak dilakukan ya secara kentara dan dipertontonkan kepada dunia lah ibaratnya seperti ini. Atas kalau kita melihat lebih dalam lagi Mas Akmal, FIFA ini sebenarnya punya mekanisme yang jelas nggak sih untuk melakukan pengaturan terkait kondisi yang ada saat ini dengan geopolitik yang terjadi? Harusnya itu seperti apa FIFA melakukan mekanisme dalam pengaturan agar tetap sportifnya terjaga, inklusivitasnya juga
dioptimalkan kayak gitu Mas Iqbal? Iya, FIFA punya hak veto sebenarnya. Dia kan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sepak bola di dunia, bahkan anggotanya lebih banyak dari anggota PBB, gitu kan. Ya. Artinya apa? Artinya mereka punya kekuasaan yang mutlak dalam kaitannya dengan sepak bola. Misal kalau terjadi konflik seperti ini, mereka kan bisa saja kemudian mengatur agar misalnya Iran tidak main di Amerika Serikat. Kan masih iya, ada benar. dua negara lain, ada Benar, Kanada, ada Meksiko, Yes. bisa main di sana gitu, antara Kanada dan Meksiko. Harusnya FIFA punya kekuatan itu, dan lagi-lagi ini kan tidak dilakukan oleh FIFA gitu. Jadi menurut Kenapa saya malah dimasukkan ke kandang situ? betul masuk ke kandang macan yang juga potensinya gitu kan. Oke lah, konteks sepak bolanya mungkin tidak ada, tapi konteks politiknya nanti ketika pertandingan mungkin ada bendera Iran atau mungkin ada yel-yel yang kemudian bersinggungan dengan masalah politik yang sedang terjadi di Timur Tengah saat ini, itu bukan mustahil terjadi, walaupun pernah kejadian yang ditakutkan itu pada tahun 1994 ketika Amerika jadi tuan rumah tidak kejadian gitu. Tapi dalam konteks yang sekarang ini agak berbeda, seperti halnya kesulitannya para pemain Iran untuk dapat visa. Ini kan juga konteks yang berbeda. Nanti bagaimana misalnya ini pemain yang akan tampil, bagaimana dengan supporternya? Nah, itu dia. Nah, ini kan yang akan menjadi problem. Jangan sampai sepak bola tidak bisa dinikmati oleh dua tim yang berlaga, gitu kan. Seperti di Indonesia dengan larangan supporter tandang itu. Iya, ini menarik ya sorotannya kalau dikorelasikan dengan yang terjadi di Indonesia juga. Tapi kalau kita lebih fokuskan lagi Mas Akmal, dengan kondisi yang terjadi antara Amerika Serikat, Iran, ataupun juga Israel. Betul. Dan kondisi olahraga dunia ini apakah memang benar tidak bisa dipisahkan dengan kondisi politik dunia itu? Ya harusnya bisa dipisahkan, itu tadi FIFA punya aturan yang membuat mereka punya garis merah atau yang membelah antara urusan politik dengan urusan sepak bola. Harusnya. Walaupun misalnya ada tawar-menawar di sana terkait dengan tuan rumah Piala Dunia, tapi harusnya FIFA punya kekuatan untuk menekan tuan rumah. Agar mereka bisa memisahkan antara kepentingan sepak bola dengan politik. Kalau kemudian tidak bisa memisahkan itu dan tidak punya jaminan untuk memisahkan itu, ya pindahkan saja Piala Dunianya. Kan seperti itu harusnya. Ini yang saya lihat tidak ada kekuatan ini di Infantino sebagai presiden FIFA. Seperti agak melunak, bahkan mengikuti apa ritme yang dimainkan oleh Donald Trump ya. Sebelum Piala Dunia digelar kan beberapa kali Donald Trump memberikan komentar-komentar kontroversial, bahkan meminta Iran untuk dicoret dari peserta Piala Dunia. Saya pikir ini sudah membawa urusan sepak bola ke urusan politik, dan itu harusnya FIFA memberikan teguran tegas kepada Presiden Amerika Serikat. Ya harusnya fokus independen gitu. Betul. Ya, tidak bisa mendapatkan intervensi yang sangat luar biasa. Iya, kalaupun kemudian presiden. Donald Trump hadir, dia adalah sebagai penggemar bola, bukan sebagai Presiden Amerika Serikat. Itulah. Kalau olahraga dimasukkan politik jadinya nggak nyambung. Betul. Ya kayak gitu. Nah, kalau misal pun ini yang diperlakukan kurang adil ibaratnya adalah Iran. Kalau negara-negara lain misalnya, apakah FIFA akan melakukan tindakan yang sama atau diam aja seperti itu? Kita sempat lihat di tayangan televisi ya, bagaimana misalnya home base-nya Jepang, ya kan, yang lapangannya seperti lapangan Tarkam di Indonesia, di Meksiko kan. Iya, Meksiko. Tapi kemudian kan mereka melakukan komplain, akhirnya mereka mendapatkan tempat latihan yang layak sesuai dengan standar-standar yang sudah dibuat. Nah, hal yang semacam ini apakah kemudian juga akan berlaku? Jangan sampai kemudian Iran pun dikerjain urusan lapangan, urusan akomodasi, termasuk nanti urusan mereka datang ke stadion jelang dan saat dan setelah pertandingan. Ini pun harus kemudian mendapatkan perhatian serius dari FIFA. Bagaimana FIFA meminta Amerika Serikat sebagai tuan rumah, begitu juga Kanada, begitu juga Meksiko, untuk bisa menjaga marwah sepak bolanya dalam kaitan dengan Piala Dunia 2026 ini gitu kan. Dan gempita bola seperti tema kita sekarang itu benar-benar bergempita gitu kan, bukan kemudian menjadi ketakutan, kekhawatiran, sehingga orang tidak bisa menikmati sepak bola seperti apa adanya. Ya, itu poinnya. Ya. Intinya olahraga sepak bola ini harus tetap menggaung dan membawakan gempita yang luar biasa untuk seluruh masyarakat dunia yang merupakan pecinta sepak bola. Ya. Mas Akmal, terima kasih atas informasinya. Ini menjadi gambaran untuk masyarakat agar tetap semangat merayakan juga pesta bola ini. Ya. Ya, salam sehat Mas Akmal. Salam sehat, salam sepak bola.